ada Abid Arjun sama Indah Sari Dewi. Eh, izin Prof, Saudari Indasari Dewi sedang tidak enak badan, jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang satu siapa? Siapa lagi belum Arjun masuk? Pak Arjun, Prof. Abdul Muthalib. Sama Abdul Muthalib. Belum tahu nih pemagalan. Ya, yang pemakalah kedua rencana, Prof. Silakan. This meeting is being recorded. Bisa bantu bagikan layar, Siti. Ya, ini sudah. Oh ya, moderator nanti pakai. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. dan semua teman yang sudah hadir di ruang Zoom. Kali ini yang mendapatkan giliran presentasi menyajikan makalah adalah Saudara Sahdina Sahdana, menyajikan makalah terkait organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908. Eh, Untuk mengefisienkan waktu, dipersilahkan kepada Saudara Sahdina Sahdana. Ya, terima kasih kepada moderator. Izin Prof, bagi dosen pengampu saya ingin akan memaparkan makalah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Organisasi Budi Utomo di tahun 1908 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah Indonesia. Selama ratusan tahun, bangsa kita selalu melawan penjajah Belanda dengan cara angkat senjata, yaitu perang fisik, seperti perang Diponegoro atau perang Padri. Sayangnya, perjuangan fisik ini seringkali gagal karena kita mudah diadu domba dan berjuangnya masih sendiri-sendiri per daerah. Memasuki awal abad ke-20, mulailah lahir anak-anak muda pribumi yang mendapat kesempatan sekolah dari Belanda. Mereka akhirnya sadar bahwa cara terbaik untuk melawan kebodohan dan penindasan bukanlah dengan otot, melainkan dengan pikiran, ilmu pengetahuan, dan persatuan. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan sebuah organisasi modern pertama di bumi Nusantara bernama Budi Utomo pada tanggal 2 Mei 1908, yang kini kita peringati selalu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Di bab 2, di pembahasan, di poin pertama, muncul gagasan study funds atau dana pelajar. Cerita lahirnya Budi Utomo dari orang dokter tua yang peduli pada pendidik nama Dokter Wahidin Sudiro Husodo. Beliau yang berkeliling pulau dan merasa sedih melihat kenyataan di lapangan. Banyak sekali anak-anak Jawa yang sebenarnya sangat pintar, tapi terpaksa putus sekolah karena orang tuanya miskin. Dari situlah Dr. Wahidin Sudirosodo memiliki ide dan membuat study funds. Study funds ini membahasa gampangnya adalah program penggalangan dana beasiswa. Dr. Wahidin Sudirosodo keliling Jawa menemui para bupati dan orang-orang kaya pribumi untuk meminta sumbangan yang uangnya nanti akan dipakai untuk menyekolahkan anak-anak miskin yang cerdas. Pada akhir di tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirosodo mampir ke Sofia. Sofia terdahulu ini namanya singkatan dari Sekolah Dokter untuk Orang Pribumi di Jakarta atau Batavia. Di sana ia bertemu dengan pelajar-pelajar cerdas seperti Sutomo dan Suratji. Saat Dr. Wahidin Sudirosodo menceritakan ide study funds-nya, Sutomo dan teman-temannya sangat antusias. Namun, anak-anak
Muda ini berpikir lebih jauh. Mereka merasa tidak cukup kalau hanya sekedar mengumpulkan uang beasiswa. Harus ada sebuah wadah atau organisasi resmi yang mengurus pendidikan dan kebudayaan bangsa agar lebih terarah. Dari pertemuan inilah benih organisasi Budi Utomo tertanam. Keorganisasian Budi Utomo berawal dari obrolan dengan Dr. Wahidin tadi. Sutomo dan teman-temannya di Stovia akhirnya resmi mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sutomo terpilih sebagai ketua pertamanya, namun Budi Utomo sendiri memiliki arti tabiat atau sifat yang mulia atau baik. Secara keorganisasian, Budi Utomo tumbuh secara cepat, sangat cepat, dalam waktu beberapa bulan saja. Cabang-cabangnya sudah bermunculan di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, hingga ke Surabaya. Karena semakin besar, mereka akhirnya mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada Oktober 1908. Di kongres pertama ini, terjadi sedikit perubahan kepengurusan. Anak-anak Stovia yang masih muda ini sadar bahwa jika mereka yang memimpin, Belanda mungkin tidak akan terlalu menanggapi mereka. Oleh karena itu, demi kelancaran organisasi, mereka menyerahkan kursi pimpinan ketua umum kepada orang yang lebih tua dan dihormati, yaitu R.T. Tirto Kusumo, mantan Bupati Karanganyar. Jadi kepengurusan Budi Utomo akhirnya banyak diisi oleh golongan priai, bangsawan, dan pegawai pemerintah atau pangrepraja yang sudah senior. Karakteristik Budi Utomo. Jika kita perhatikan, organisasi Budi Utomo memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sangat khas pada masanya, yaitu yang pertama, fokus pada pendidikan dan budaya, bukan politik. Di awal berdirinya Budi Utomo sama sekali tidak mau menyentuh urusan politik atau melawan Belanda terang-terangan. Tujuan mereka murni hanya ingin memajukan sekolah, pertanian, peternakan, perdagangan, dan melestarikan budaya Jawa. Kedua, kedaerahan, belum skala nasional. Walaupun anggota Budi Utomo saat itu ruang lingkupnya hanya dibatasi untuk orang-orang Jawa dan Madura saja, mereka belum memikirkan Indonesia secara luas dari Sabang sampai Merauke. Ketiga, sifatnya elitis untuk golongan atas. Ini adalah salah satu kelemahan Budi Utomo. Organisasi ini kebanyakan diisi oleh para bangsawan, priai, bupati, dan pelajar-pelajar kota. Rakyat kecil seperti petani atau buruh sangat jarang yang bergabung karena Budi Utomo menggunakan bahasa dan budaya kelas atas yang sulit dijangkau rakyat biasa. Keempat, moderetan kooperatif. Budi Utomo memilih cara yang main aman. Mereka sangat sopan dan mau bekerja sama kooperatif dengan pemerintah Belanda agar izin organisasinya tidak dicabut. Di poin ke selanjutnya, eksistensi dan arah perjuangan Budi Utomo. Perjalanan hidup eksistensi Budi Utomo bisa dibilang mengalami fase naik turun. Fase awal yaitu fokus ke pendidikan. Pada tahun pertama, mereka sibuk membangun sekolah-sekolah, memberikan beasiswa, dan membuat asrama pelajar. Mereka sangat berhasil menyadarkan orang Jawa tentang pentingnya sekolah. Fase pergeseran mulai melirik politik. Ketika pecah Perang Dunia Pertama di sekitar tahun 1914, Budi Utomo mulai sadar bahwa mereka tidak bisa terus-terusan diam dari urusan negara. Mereka mulai berani ikut campur dalam politik. Misalnya, ikut menyumbang ide pembentukan Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat di zaman Belanda, dan meminta Belanda membentuk Indiwerbar, pasukan pertahanan yang diisi oleh pemuda pribumi. Fase kemunduran. Memasuki di tahun 1920-an, eksistensi Budi Utomo mulai meredup. Mengapa? Karena arah perjuangan mereka dianggap terlalu lambat, terlalu hati-hati, dan kurang berani.
kurang berani oleh anak-anak muda masyarakat kecil saat itu lebih suka bergabung dengan organisasi yang lebih berani membela rakyat kecil dan ruang lingkupnya se-Indonesia seperti Serikat Islam SI. Akhirnya karena semakin kehilangan panggung pada tahun 1935 Budi Utomo resmi meleburkan diri bergabung dengan organisasi lainnya menjadi Partai Indonesia Raya Parindra. Kesimpulan dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa gagasan awal Budi Utomo bermula dari ide kampanye study funds, beasiswa pelajar, oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah organisasi oleh Sutomo dan kawan-kawannya di Sofia. Dan kedua, secara organisasi, Budi Utomo didirikan oleh pemuda, namun akhirnya tampuk pimpinan diserahkan kepada golongan bangsawan priai tua agar lebih dihormati dan didengar oleh Belanda. Ketiga, karakteristik utama Budi Utomo adalah fokus pada pendidikan dan budaya Jawa Madura. Tidak langsung bermain politik, bersikap sangat hati-hati, kooperatif dengan Belanda, dan anggotanya kebanyakan dari kalangan kelas atas. Dan keempat, eksistensi Budi Utomo sangat bersinar di awal sebagai pelopor kebangkitan. Namun, arah perjuangan mereka yang terlalu lambat dan elitis membuat mereka tertinggal oleh organisasi-organisasi baru yang lebih vokal. Hingga akhirnya Budi Utomo lebur menjadi Parindra di tahun 1935. Saran, meskipun Budi Utomo memiliki kekurangan seperti sifatnya yang lambat dan hanya untuk golongan tertentu, kita tetap harus berterima kasih karena mereka lah yang pertama kali membuka jalan pikiran bangsa ini. Saran untuk generasi muda masa kini, mari kita tiru semangat para pelajar Sofia. Lawan kebodohan dan kemiskinan tidak selalu harus dengan otot dan emosi, tetapi dengan gagasan, pendidikan, wadah, organisasi yang baik. Terima kasih. Itulah tadi yang saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi penyajian makalah organisasi Budi Utomo oleh Saudara Sahdino Sadana. Izin Prof, mungkin langsung dilanjut dengan pemakalah kedua oleh Saudara Abdul Muthalif. Jadi nanti sebentar langsung dua pertanyaan diajukan kepada dua pemakalah ini. Bisa minta tolong share screen kan, Pak? Ya, ya. Baik, sambil menunggu share screen dari saudara moderator, mungkin saya buka terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalif. Insya Allah akan membawakan materi yang kedua pada sore hari ini, yakni berjudul Serikat Islam. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya kurang fit, jadi mungkin demi kenyamanan perkuliahan saya mungkin izin Prof untuk tutup kamera Prof. Sambil menunggu share screen dari saudara moderator, mungkin saya jelaskan sedikit. Insya Allah yang
akan kita bahas pada materi kedua ini. Jadi pada rumusan masalah, yang pertama adalah sejarah berdirinya dari Syarikat Islam itu sendiri, kemudian tujuannya, lalu yang terakhir yang kita bahas adalah pengaruh organisasi Syarikat Islam itu terhadap nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah dari Syarikat Islam, organisasi Syarikat Islam. Jadi Syarikat Islam itu adalah salah satu organisasi politik Indonesia yang ada pada abad ke-20 yang paling menonjol. Jadi sejak semula dia adalah gerakan politik. Jadi Syarikat Islam itu adalah transformasi dari SDI. Di apa itu SDI? SDI itu adalah Syarikat Dagang Islam yang didirikan di Solo pada 11 November 19 pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang muslim kaya di Surakarta. SDI itu mulanya diarahkan melawan kejahatan Cina yang menguasai dunia perdagangan dan mengorbankan pribumi itu sendiri. Nah, di sisi lain, ini juga sebagai perlawanan secara tidak langsung yang ditujukan kepada Belanda yang memberikan prioritas dan perlindungan kepada usahawan Cina. Lanjut, perubahan SDI menjadi SI itu punya tujuan politis dan strategis. Betapa diharapkan organisasi ini itu bukan saja berkiprah dalam bidang ekonomi, akan tetapi diperluas wawasannya dalam bidang politik. Jadi hal ini penting karena kondisi pada waktu itu untuk berdirinya Partai Islam sebagai wadah aspirasi umat Islam yang disalurkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian istilah lahir itu sebagai sikap perlawanan dari unsur pribumi atau Cina yang seringkali mengorbankan pribumi dalam dunia bisnis. Jadi di sini Syarikat Islam itu awalnya bukan bernama Syarikat Islam, tetapi berawal dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh pedagang kaya berasal dari Surakarta, Jawa Tengah, yakni Haji Samanhudi. Next, adapun tujuan berdirinya Syarikat Islam, yang pertama ada yang dimaksud jangka pendek. Nah, jangka pendek di sini tujuan pendirian dari Syarikat Islam tertuang dalam anggaran dasar organisasi tersebut. Yang pada intinya ini itu ingin membina kerjasama antara sesama anggota, tolong menolong menciptakan kerukunan antara sesama Muslim. Jadi menciptakan usaha yang halal yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menciptakan kehidupan makmur sejahtera kepada rakyat demi kemakmuran dan kebesaran negeri Indonesia. Kemudian ada jangka panjang. Jadi setelah Syarikat Dagang ini berkembang di daerah-daerah selain Jawa, setelah kegiatan-kegiatan para anggotanya di Solo meningkatkan tanpa dapat diawasi oleh penguasa setempat, Presiden Surakarta segera membekukan organisasi politik ini. Jadi kemudian perkelahian terus terjadi dengan gotongan Cina. Sebuah pemogokan dilancarkan oleh pekerja-pekerja di perkebunan rakyat dan Mangkunegara pada permulaan bulan Agustus
pada tahun 1912. Dari kedua macam kerusuhan ini menurut pihak penguasa disebabkan oleh masyarakat Islam. Kemudian pembukuan cabut kembali pada tanggal 26 Agustus 1912 dengan syarat agar anggaran dasarnya diubah sedemikian rupa sehingga ia hanya terbatas pada daerah Surakarta saja. Kemudian pada periode 1911 sampai 1919. Selama periode awal, masyarakat Islam mendapatkan sambutan positif dari rakyat Indonesia hanya dalam tempo singkat. Jadi masyarakat Islam itu telah berkembang dengan cepat, berbeda dengan Budi Utomo yang tadi dibahas oleh saudara Syahdiano yang membatasi keanggotaannya bagi priayi Jawa dan Madura. Jadi SI terbuka untuk setiap orang Indonesia di Indonesia memandang latar belakang sosio-etnis mereka. Jadi ekspansi masyarakat Islam itu tidak hanya menembus sektor urban masyarakat Indonesia, tapi juga kaum tani pedesaan memberikan sokongan kepadanya. Lalu kemudian adalah periode selanjutnya 16 sampai 21. 1916 dan 1921. Pada periode ini struktur organisasi tampaknya cukup stabil. Masyarakat Islam memberikan perhatian kepada berbagai masalah baik politik maupun agama. Jadi sifat politiknya tercermin dengan jelas pada nama dari kongres-kongres tahun ini. Pada periode pertama, pertemuan-pertemuan tahunan disebutkan kongres saja, sedangkan pada periode ini, kongres-kongres tersebut itu disebutkan pada kongres nasional. Jadi hal ini tidak sekedar mencerminkan bahwa partai tersebut telah tersebar di seluruh persyaratan air, dan bahwa kongres-kongres itu diikuti oleh utusan-utusan dari segenap daerah. Kemudian masuk ke rumusan masalah yang ketiga, pengaruh masyarakat Islam terhadap nasionalisme Indonesia. Jadi mungkin sudah tertera di dalam makalah yang sempat saya kirim tadi. Jadi masyarakat Islam itu memiliki peran besar dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia karena berhasil menumbuhkan persatuan dan kesadaran nasional di kalangan rakyat pribumi, sehingga perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi berubah menjadi perjuangan bersama sebagai satu bangsa. Masyarakat Islam itu juga meningkatkan kesadaran politik rakyat melalui rapat umum, pendidikan organisasi, dan kritik terhadap kebijakan kolonial Belanda. Jadi selain itu, organisasi ini menjadikan ajaran Islam itu sebagai dasar perjuangan dengan menanamkan nilai keadilan, persaudaraan, dan persatuan, sehingga semangat nasionalisme itu lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, masyarakat Islam itu menjadi satu fondasi penting dalam lahirnya pergerakan nasional dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Mungkin sekian seperti saya presentasikan. Untuk melanjutkan sesi diskusi pada hari ini, saya kembalikan ke moderator. Ya, silahkan mungkin ada yang ingin menanggapi. Izin mungkin bisa saya yang pertama. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi saya ingin menanggapi dari pemateri pertama, yaitu cukup menarik pembahasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dalam pembahasan ini mengenai
organisasi Budi Utomo. Dijelaskan tentang studi funds yang menyediakan beasiswa bagi anak-anak berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi. Namun bagaimana dengan nasib anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi tidak termasuk kategori pintar, meskipun mereka memiliki keinginan besar untuk terus melanjutkan pendidikan. Jadi seringkali mereka juga akan tetap terhambat oleh kondisi ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Kemudian selain itu, saya juga ingin meminta pandangan pemateri mengenai organisasi atau program pengadaan beasiswa yang tidak membatasi penerimanya itu berdasarkan kondisi ekonomi. Jadi dalam praktiknya tidak sedikit penerima beasiswa itu berasal dari kalangan yang bisa dikatakan sangat mampu atau berkehidupan sangat layak. Jadi akibatnya peluang bagi siswa yang berprestasi namun kurang mampu tersebut menjadi semakin kecil karena keterbatasan kuota. Padahal dana beasiswa tersebut dihasilkan dari pajak rakyat yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi pada akhirnya siswa pintar tetapi kurang mampu sering dihadapkan oleh dua pilihan sulit, yaitu berhenti melanjutkan pendidikan atau tetap memaksakan diri kuliah sambil bekerja, bahkan dengan pengorbanan besar dari orang tua mereka. Jadi bagaimana kemudian pandangan pemateri terhadap kondisi sosial dan ketimpangan yang seperti ini? Apakah ini bisa disebut sebagai pergerakan nasional dalam mengatasi pendidikan yang ada? Yang seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya mungkin dari saya untuk kedua penyaji makalah. Pertama untuk saudara Abdul Muthalib, bahwa jika kita membedah secara kritis, Budi Utomo itu sering disebut sebagai fajar kebangkitan nasional. Namun secara organisatoris, ia bersifat eksklusif, aristokratis, dan sempat enggan masuk ke ranah politik praktis. Sementara di sisi lain, Syarikat Islam adalah organisasi pertama yang berhasil melakukan mobilisasi massa secara masif dan lintas kelas. Pertanyaannya kemudian, apakah pelabelan Budi Utomo sebagai tonggak utama kebangkitan nasional merupakan sebuah keharusan sejarah atau justru hasil dari konstruksi historiografi yang cenderung memihak pada narasi elitis kaum terpelajar sehingga mengaburkan peran Syarikat Islam yang jauh lebih revolusioner dalam mendobrak batas-batas feodalisme pada saat itu. Kemudian pertanyaan kedua untuk saudara Sadino Sadana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Budi Utomo itu berakar pada penguatan identitas kultural Jawa atau Jawa sentris sebagai respon terhadap modernitas Barat. Sementara Syarikat Islam yang menggunakan identitas keagamaan sebagai perekat ekonomi dan politik yang melampaui batas etnis. Pertanyaannya kemudian bahwa dalam konteks kompetisi ideologi di awal abad ke-20, mana yang sebenarnya lebih modern dalam visi kebangsaannya,
Apakah Budi Utomo dengan etnonasionalismenya yang teratur, ataukah Serikat Islam dengan eksperimen sosialisme religiusnya yang akhirnya pecah karena infiltrasi ideologi kiri, dan bagaimana kegagalan integrasi kedua model ini masih beresonansi dalam polarisasi politik identitas di Indonesia hingga hari ini. Saya kira itu dua pertanyaan yang saya ajukan kepada kedua pemakalah. Terima kasih. Uh, Mohon maaf, mungkin bisa diketik karena tadi kurang oh jelas iya, iya, saya. siap, siap. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan saya tuliskan juga di kolom chat Zoom ya. Atau kita cukupkan 3 pertanyaan sebelum dijawab oleh kedua penyaji Ya, makalah. lanjut. Ya, Pak Arjun mungkin silakan. Baik, terima kasih moderator. Eh, Sebelumnya kepada kedua pemateri. Nah, hari ini kita membahas tentang si Budi Utomo dan Syarikat Islam. Seperti yang eh, kita ketahui bahwa kedua organisasi ini bukan, bukan organisasi yang tidak lumrah didengar di telinga. Melainkan seringkali kita mendengar kajian tentang organisasi Budi Utomo dan Syarikat Islam, dan di mana kedua organisasi ini tentunya eh, hadir karena berlandaskan atau berangkat dari kesadaran sama. Namun yang mau saya pertanyakan pertama kepada Saudara Sahdina Sahdana pada organisasi Budi Utomo. Kita ini kan sering dengar itu di baik di kampus pada perkuliahan maupun pada pengkaderan organisasi internal eksternal kampus itu di Kalamas. Nah, yang menurut saya yang penting dipertanyakan itu dalam organisasi Budi Utomo itu ya, seperti kan tadi dijelaskan oleh Saudara Dino Sadana bahwa organisasi Budi Utomo ini eh, awalnya tidak mengacu pada ideologi politik. Namun pada dasarnya eh, yang kita pahami sekarang bahwa organisasi Budi Utomo itu merupakan organisasi pertama atau salah satu organisasi pertama yang bergerak dalam bidang politik, di mana melawan penjajah bukan lagi menggunakan eh, otot, bahkan tulisan dan pikiran. Nah, pertanyaannya, siapa siapa salah satu eh, tokoh yang mempelopori lahirnya organisasi Budi Utomo ini? Lalu kemudian bagaimana
kontribusi dan perannya selama periode itu berlangsung. Jelas, Saudara Sadina Sadana. Oke. Lanjut kepada Saudara Abdul Muthalib. Berbeda dengan organisasi Budi Utomo, eh, Masyarakat Islam sendiri eh, itu lebih menegakkan netralitas menurut saya. Kenapa kemudian saya katakan seperti itu? Karena eh, di dalam masyarakat Islam ini mampu membangun atau menyatukan antara pemikiran kaum terpelajar dengan eh, masyarakat atau rakyat biasa pribumi. Nah, yang mau saya pertanyakan di Saudara Abdul Muthalib adalah eh, bagaimana kemudian strategi yang digunakan oleh para tokoh-tokoh dalam syarikat Islam ini sehingga mampu menyatukan antara kedua pemikiran yang saya sebutkan tadi. Sebab kenapa? Karena yang kita sadari sampai sekarang ini sangat sulit menyatukan antara pemikiran masyarakat dengan pemikiran katakanlah mahasiswa di kalangan mahasiswa itu. Jadi mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, Pak Arjun minta tolong juga dituliskan tanggapan dan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Ya, Saya kira itu moderator. Oke, saya uh, tulis. untuk sesi pertama pertanyaan ya dicukupkan 3 saja dulu. Disilakan kepada penyaji makalah. Terserah yang mana duluan, mau Pak Sadino Sadana atau Pak Abdul Muthalib. Disilahkan. Jadi saya dulu pertanyaannya Putih. Putih Tuti, tadi minta secara apa? Secara Mari perspektif Tuti, mohon juga dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Silakan Pak Sadino. kan Tuti menganggap tadi itu Tuti tadi meminta pandangan untuk bagaimana pandangan pemateri terhadap kondisi sosial ketimpangan seperti ini, uh, yang dia bahasakan yang tentang kebeasiswaan. Kalau secara perspektif itu, kalau kondisi ini umumnya bersifat kritis relatif, ketimpangan dalam akses pendidikan seperti beasiswa yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu dipandang sebagai bahwa belum sepenuhnya adil secara sosial. Kalau dari sudut pandang historis itu sejak masa Budi Utomo dengan Kayaknya nggak bagus suaranya. Eh,
Ya, selanjutnya dia membahas pada tadi cuti dan penggajian. Dia minta perspektif. Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengurai ketimpangan, bukan justru memperkuatnya. Jika tidak diatur dengan baik, sistem seperti ini berpotensi melanggengkan stratifikasi sosial yang mampu tetap unggul, sementara yang kurang mampu semakin tertinggal. Kesimpulan naratifnya dari pertanyaan dari Saudari Tuti, melihat kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural dalam pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial, misalnya dengan memprioritaskan kelompok kurang mampu agar pendidikan benar-benar menjadi sarana mobilitas sosial, bukan sekadar reproduksi ketimpangan. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari Saudari Tuti dalam perspektifnya dia minta dari materi. Kalau dari Saudara Arjung, ya, kalau kita bicara salah satu tokoh penting dalam berdirinya Budi Utomo adalah, kalau membahas salah satu ya Sutomo. Sutomo ini, Dr. Sutomo, merupakan mahasiswa Sofia yang berperan besar sebagai penggerak utama berdirinya organisasi ini pada di tahun 1908. Ia terinspirasi oleh gagasan Dr. Wahidin Sudirosodo tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa, khususnya melalui program beasiswa yaitu tadi Study Funds. Selama masa perkembangan Budi Utomo, kontribusi Sutomo antara lain mengorganisir dan memimpin gerakan pemuda terpelajar untuk membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kemajuan bangsa, mendorong peningkatan pendidikan dan kebudayaan sebagai dasar kebangkitan nasional. Menjadi simbol awal munculnya nasionalisme modern di Indonesia, meskipun gerakannya masih terbatas pada kalangan tertentu. Jadi kesimpulan dari untuk menjawab pertanyaan Saudara Arjung, peran Dr. Sutomo sangat penting sebagai pelopor yang menggerakkan kaum terpelajar untuk mulai berpikir tentang kemajuan dan persatuan bangsa, sehingga Budi Utomo menjadi tonggak awal kebangkitan nasional di Indonesia. Kemudian pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid Wajidi, dalam konteks kompetisi ideologis di awal abad ke-20, di mana yang sebenarnya lebih modern dalam visi kebangsaan, apa penelitian etnos? Untuk membedah mana yang lebih modern, itu kita harus melihat bagaimana masing-masing organisasi mendefinisikan bangsa dan bagaimana mereka memposisikan diri terhadap kolonialisme. Berikut adalah beberapa contoh poinnya. Di modernitas Budi Utomo, formalisme dan birokrasi Budi Utomo sering dianggap modern karena struktur organisasinya ia mengadopsi model barat, ada anggaran dasar, pertemuan rutin, dan fokus pada pendidikan. Visi kebangsaan modernitas Budi Utomo bersifat evolusioner. Mereka percaya bahwa bangsa yang modern adalah bangsa yang berpendidikan ala barat, namun tetap berpijak pada nilai kultural seperti di Jawa. Kelemahan modernitas Budi Utomo sering dituduh sebagai modernitas elitis. Mereka lebih sibuk dengan status pegawai negeri daripada mobilisasi rakyat jelata. Dalam konteks ini, Budi Utomo mungkin modern secara administratif, tetapi konservatif secara sosial politik.
Jika modernitas bukan. Masalah yang belum selesai, kita masih bergulut dalam pertanyaan yang sama. Apakah identitas keindonesiaan kita dibangun di atas fondasi kultural geografis seperti Budi Tomo atau fondasi nilai ideologi seperti Syarikat Islam? Sintesis untuk diskusi jika dipaksakan mana yang lebih modern, namanya tergantung definisi modernitas yang digunakan. Jadi kegagalan mereka untuk berintegrasi membuktikan bahwa sejak lahir Indonesia adalah sebuah proyek yang mencoba mendamaikan dua kutub besar yang berbeda frekuensi. Ketidakmampuan kita mengintegrasikan keduanya tanpa friksi di masa lalu, itulah yang terus kita bayar dengan harga mahal berupa polarisasi identitas di setiap musim pemilihan. Mungkin cuma itu yang bisa saya jawab dari 3 pertanyaan yang diberikan sama teman. Saya kembalikan ke moderator. Ya, lanjut ke Pak Talib. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari saudara moderator Pak Wajib. Jadi mungkin saya mulai dari pertanyaan dari saudara Muhammad Farid karena mungkin agak panjang ini. Dilihat dari pertanyaannya, sebenarnya ini mencakup dari kedua makalah antara Budi Utomo dengan Syarikat Islam. Jadi inti pertanyaannya itu, apakah pelabelan Budi Utomo sebagai tonggak utama kebangkitan nasional merupakan sebuah keharusan sejarah atau justru hasil konstruksi historiografi yang cenderung memihak pada narasi elit kaum terpelajar sehingga mengaburkan peran Syarikat Islam itu sendiri sebagai revolusioner. Kita mulai dari pelabelan Budi Utomo itu sendiri. Pelabelan Budi Utomo itu sebagai fajar kebangkitan nasional. Ini menurut sumber yang saya dapatkan, itu tidak sepenuhnya dikatakan atau dicap sebagai keharusan sejarah, melainkan ya itu adalah hasil konstruksi historiografi yang cukup kuat karena memang dipengaruhi oleh sudut pandang elit terpelajar. Budi Utomo itu memang penting karena dia itu sebagai organisasi pertama, organisasi modern yang pertama yang boleh kita katakan terstruktur. Nah, apalagi dia itu lebih menitikberatkan yang namanya di bidang pendidikan. Namun, secara sosial organisasi, dia bersifat terbatas. Karena memang tadi sempat dijelaskan oleh saudara Syahdino, memang dia tidak seperti Syarikat Islam, dia lebih terbatas ke pendidikan saja. Dia lebih fokusnya ke pendidikan. Nah, sebaliknya, kalau kita berbicara tentang Syarikat Islam, itu memiliki daya revolusioner yang sempat saudara Farid mungkin tadi sempat jelaskan, itu lebih luas karena menghimpun rakyat, kemudian pedagang, buruh, bahkan petani. Jadi Syarikat Islam itu tidak hanya membangun kesadaran dari masyarakat Indonesia, tetapi juga melawan ketidakadilan di bidang ekonomi, dominasi dari Hindia Belanda itu sendiri. Jadi pada kesimpulannya, kalau berbicara tentang pelabelan Budi Utomo itu sebagai tonggak tonggak utama
kebangkitan nasional itu bukan sepenuhnya keharusan sejarah, tetapi juga hasil konstruksi historiografi yang cenderung menonjolkan peran elit terpelajar. Jadi meskipun Budi Utomo itu penting sebagai organisasi modern dan merupakan awal yang membangkitkan kesadaran berorganisasi, pengaruhnya masih terbatas. Nah, sementara itu, Sarekat Islam lebih revolusioner karena berhasil memobilisasi rakyat lintas kelas, istilahnya seperti itu. Jadi secara luas melawan, dia juga bahkan melawan ketidakadilan dari kolonial Hindia Belanda dan feodalisme. Jadi oleh karena itu kebangkitan nasional Indonesia tidak hanya bertumpu pada Budi Utomo, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran besar dari Sarekat Islam itu sendiri. Mungkin itu saja yang sempat saya jawab dari pertanyaan Muhammad Farid. Kemudian saya menuju ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Arjun kalau tidak salah ini. Apa strategi dari Sarekat Islam sehingga mampu menyatukan pemikiran antara kaum pelajar dan rakyat pribumi? Jadi mungkin saya jawab secara simpel saja. Strategi Sarekat Islam itu dalam menyatukan pemikiran antara kaum pelajar dan rakyat bumi pribumi terletak pada kemampuannya menghubungkan nilai agama, kepentingan ekonomi, dan semangat nasional. Kenapa harus ada kepentingan ekonomi? Karena memang pada dasarnya sebelum Sarekat Islam itu menjadi Sarekat Islam, itu awalnya dia adalah Sarekat Dagang Islam. Jadi di sini dan kenapa kita harus selalu membahas tentang perekonomian? Memang karena perekonomian itu sebagai tonggak atau salah satu aspek yang paling penting dalam satu negara itu sendiri. Lalu kemudian kenapa harus Islam? Jadi Islam itu dijadikan dasar satu gerakan, dasar persatuan karena dekat dengan kehidupan masyarakat dan mudah diterima oleh semua golongan. Dan selain itu, Sarekat Islam itu memanfaatkan persoalan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai pintu masuk untuk menanamkan kesadaran politik dan perjuangan melawan penjajahan. Dengan organisasi yang terbuka, bahasa yang sederhana, kemudian serta kegiatan seperti rapat umum, ceramah, kemudian penerbitan surat kabar, Sarekat Islam itu berhasil menjadi jembatan antara ide-ide kaum terpelajar dan kebutuhan nyata rakyat kecil. Lalu kemudian sempat saya dengar tadi bahwa saudara Arjun mengatakan sangat susah kemudian antara pemikiran, contoh lah kita ambil contoh mahasiswa dengan orang yang memang notabene-nya tidak kurang berpendidikan lah istilahnya. Hal tersebut, peristiwa tersebut itu memang tidak bisa dipungkiri karena pola pikir dari orang yang mungkin berpendidikan tinggi itu lebih cenderung, bukan semua tapi lebih cenderung lebih kritis daripada orang yang tidak atau kurang berpendidikan. Mungkin kita banyak kita temui orang-orang yang mungkin mohon maaf karena hanya lulusan SMA, lulusan SMP, bahkan SD, itu ketika kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, jawaban mereka, ekspresi mereka, bahkan respon mereka itu sangat berbeda dengan mungkin teman-teman dari mahasiswa atau bahkan teman-teman yang berasal yang sempat melanjutkan pendidikan sampai S2 dan S3 seperti itu. Karena memang di kampus itu berbeda dengan di sekolah.
tidak bisa dipungkiri seperti itu. Karena di kampus itu lebih apa ya, lebih, eh, wawasan itu lebih luas. Karena kenapa? Di sana itu bukan lagi istilahnya pelajaran-pelajaran di kampus itu istilahnya tidak disuapin lagi. Jadi di kampus itu kita sebagai mahasiswa itu di apa ya, dipaksa untuk mencari ilmu itu sendiri seperti itu. Berbeda dengan sekolah itu masih diajari, masih disuapi oleh guru-gurunya, makanya di sekolah itu lebih ketat, harus datang ke sekolah jam 7, pulang jam segini, makanya semua diatur di sekolah. Beda dengan di kampus. Di kampus itu eh, tidak menutup kemungkinan kita lebih banyak lebih banyak menemukan ilmu, lebih banyak belajar dari luar kelas daripada di eh, kelas itu sendiri. Mungkin seperti itu, saudara moderator. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke forum. Ya, terima kasih Saudara Sahdino Sadana dan Abdul Muthalib atas tanggapan dan jawabannya. Eh, Mungkin ada tanggapan balik dari Saudari Tuti Wahyuni dan Arjun. Arjun, ada tanggapan balik? Eh, sedikit moderator. Ya, silakan. Terima kasih moderator untuk kedua pemateri. Terima kasih atas jawabannya. Pertama dari Saudara Sadino Sadana tadi sudah dijelaskan tentang eh, tokoh yang mempelopori lahirnya Budi Utomo, kemudian bagaimana eh, peran dan kontribusinya. Lalu kemudian kepada Saudara Abdul Muthalib juga disampaikan strategi syarikat Islam sendiri dalam menyatukan antara pemikiran masyarakat pribumi dengan kaum terpelajar. Eh, namun izin kembali moderator, ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan kita sebelumnya kepada kedua materi tentang perbandingan apabila antara buat kompetisi ideologi nasionalisme mana yang kemudian lebih modern antara organisasi Budi Utomo dan Syarikat Islam itu sendiri. Kalau kita mau bandingkan kedua organisasi itu eh, apa ya, bukan tidak ada perbedaan, tapi saya rasa itu eh, hal yang perlu kita sadari bahwa eh, kedua organisasi ini sulit untuk dibandingkan. Kenapa kemudian seperti itu? Karena pada dasarnya memang eh, akhir daripada organisasi Budi Utomo itu sendiri berlandaskan mengacu pada politik itu sendiri. Jadi lebih pada dunia politik. Nah, berbeda dengan masyarakat Islam, eh, itu dia lebih mengepentingkan apa kepercayaan bagaimana kemudian Islam itu berada di tengah-tengah masyarakat. Namun di lain sisi bukan berarti masyarakat Islam itu tidak berpolitik, karena sebagaimana yang saya pahami bahwa yang namanya organisasi modern sudah pasti ada badan hukumnya itu. Nah, kalau sudah ada badan hukumnya, tentu ada politik di dalamnya meskipun sangat minim detailnya di syarikat Islam itu. Namun yang menjadi pembeda dari keduanya itu syarikat Islam lebih fokus ke Islam dan perdagangan itu sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Arjun. Pak Sadino Sadana dengan Abdul Muthalib mau tanggapan balik lagi apa yang disampaikan oleh Pak Arjun? Eh, Eh, di- saya rasa sudah Cukup. sangat bagus. Cukup. Ya, izin Prof, dari saya salah satu hal yang menarik ketika membedah eh, sejarah Budi Utomo, saya terkesan dengan sosok Dr. Wahidin Sudirohusodo yang nama rumah sakit di Tamalandria itu menggunakan namanya. Jadi rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo itu yang ada di Tamalandria, Makassar. Jadi ketika saya pernah ke rumah sakit Wahidin dan di sana di dalam dinding rumah sakit saya mendapati silsilah bahwa ternyata Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah anak cucu keturunan dari Sultan Hasanuddin yang yang jika dirunut eh, pada abad eh, pada abad ke-17 pasca Perjanjian Bungaya, Makassar kalah dari gabungan pasukan Belanda Bone. Banyak kemudian bangsawan Makassar bermigrasi ke Tanah Jawa yang kemudian di sana dia beranak cucu keturunan dan salah satu keturunannya yang kemudian menjadi tokoh nasional, pelopor pergerakan nasional itu ya itu tadi Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, jadi mungkin ini apa tambahan informasi dan mungkin juga sebentar bisa apa kita memohon pencerahan dari Pak Prof terkait dua tema kita yang menarik hari ini adalah Budi Utomo dan Syarikat Islam. Saya kira demikian Prof. Eh, karena Ibu Indah ini kayaknya ada berhalangan, kurang sehat tadi. Jadi pertanyaan hanya dari kami yang hadir di ruang Zoom. Eh, dan waktu ini sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Kami selanjutnya memohon kepada Pak Prof untuk memberikan kami pencerahan. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Saya mungkin dah lama ya, singkat-singkat saja. Eh, Memang kalau persoalan silsilah itu ya, bisa kita lihat eh, dari apa yang dicantumkan, tapi kita harus cross check lagi apakah itu memang berasal dari turunan Makassar atau tidak. Dan kalau argumen banyak masyarakat yang merantau ya, masyarakat Sulsel merantau, saya kira ya. Itu nanti mungkin kita bahas nanti kalau ada eh, bahas ketika kita mendapatkan silsilah Wahidin Sudirohusodo. Tapi tadi yang menarik juga tentang masyarakat pribumi. Kita lihat dulu tentang ini Syarikat Islam ya. Tadi sudah disampaikan Syarikat Islam didirikan di Solo, respon terhadap dominasi pedagang Tionghoa dan kebijakan diskriminatif Belanda. Apa kebijakan diskriminatif Belanda? Kebijakan diskriminatif Belanda ya mungkin sama dengan kebijakan diskriminatif pemerintah sekarang. Belanda dulu memanjakan orang-orang Tionghoa dalam perdagangan, memberikan fasilitas, memberikan kredit. Sama halnya hari ini, kenapa pengusaha pribumi tanda petik kurang diberikan fasilitas? Atau di sisi lain, seperti cerita Ketua Komisi 2, ketika UMKM ingin diberdayakan, ternyata masyarakat kita pribumi itu tidak mampu mengelola anggaran. Dan ketika diberi bantuan 500 juta, itu uang yang diberikan 500 juta itu ternyata habis tanpa jejak dan mereka susah mengembalikan modal. Itu mungkin faktor kepercayaan dan faktor administrasi bagaimana mereka bisa mengatur. Dan rupanya memang kepercayaan bank mungkin sampai hari ini kepada masyarakat pribumi itu kurang dikarenakan ketidakmampuan dalam mengelola keuangan. Kemudian ini awalnya tadi sudah disebut Syarikat Dagang Islam dan 1912 namanya dirubah menjadi Syarikat Islam.
di bawah host Cokro Aminoto. Kemudian ini orientasinya adalah memajukan perdagangan pribumi, membantu anggota yang kesulitan ekonomi, memajukan pendidikan, dan memperjuangkan kepentingan agama Islam serta kemerdekaan. Waktu itu andaikan ini bertahan hingga hari ini, maka yang kita temukan seharusnya yang menguasai hasil alam, menguasai hasil bumi itu adalah pribumi. Nyatanya dan faktanya yang kuasai hasil bumi Indonesia itu adalah justru kaum Tionghoa. Ini jadi pertanyaan di mana salahnya, dan di mana letak kekeliruan yang dilakukan oleh negara kita, oleh bangsa kita. Tokoh kuncinya tadi disebut juga, saya diantaranya Haji Saman Hudi, host Cokro Aminoto. Ini digelar sebagai raja tanpa mahkota yang membesarkan SI, Agus Salim, dan Semaun. Perkembangan pengaruh Syarikat Islam menjadi pelopor pergerakan nasional dengan massa mencapai ratusan ribu hingga jutaan anggota. SI menjadi wadah pendidikan bagi banyak tokoh bangsa seperti Soekarno. Dan sebagaimana kita ketahui, Soekarno mendatangi salah seorang tokoh SI dan juga banyak belajar dari mereka. Nah, kemudian pada tahun 1920 SI terpecah. Ada yang disebut sebagai SI Merah yang berhaluan komunis dipimpin Semaun, kemudian menjadi PKI. Sedangkan SI Syarikat Islam Putih itu baruhan Islam dipimpin host Cokro Aminoto dan Agus Salim, yang kemudian setelah perpecahan kemudian berkembang menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, Syarikat Islam adalah organisasi yang sangat krusial dalam sejarah pergerakan nasional karena merupakan massa terbesar pertama yang melawan penjajahan kolonial. Pergerakan penjajahan kolonial memang sering dilakukan, hanya saja terkadang kita menemukan susah menemukan titik temu untuk mengalahkan kolonial karena tidak adanya kebersamaan dan tidak adanya kekompakan sesama anak bangsa. Memang di awal-awal muncul gerakan yang kemudian muncul gerakan anak muda ya Soekarno yang kemudian melahirkan kemerdekaan. Nah, sekarang kita masuk saja ke Budi Utomo. Sebagaimana kita ketahui, Budi Utomo populer sebagai organisasi pertama yang melambangkan semangat kebangkitan nasional Indonesia. Narasi triumfalis semacam ini yang direproduksi dalam kurikulum sekolah dan wacana kenegaraan Orde Baru, menempatkan Budi Utomo sebagai titik nol teologis dari sebuah perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Nah, kajian kritis kontemporer menunjukkan bahwa konstruksi historis demikian syarat dengan anakronisme, kekeliruan kronologis, proyek visi retroaktif identitas nasional, dan penyederhanaan yang membahayakan. Sejarawan Rose McVeigh adalah di antara yang pertama mengingatkan bahwa Budi Utomo pada kenyataannya lebih merupakan organisasi kultural priayi. Tadi dikatakan organisasi kultural priayi jauh daripada gerakan nasional inklusif dalam pengertian modern. Nah, kenapa tadi sudah dijelaskan, saya kira priayi karena berasal dari kalangan elitis. Kita ketahui pada masa itu yang bisa menempuh pendidikan kolonial Hindia Belanda itu hanya orang-orang kaya, orang-orang keraton, orang-orang ningrat. Sementara rakyat jelata itu tidak dikasih akses untuk melanjutkan pendidikan. Makanya tidak keliru juga kalau pada saat itu Budi Utomo mendirikan organisasi ini yang masanya adalah orang kaya, karena biasanya yang lalu kita sampaikan, biasanya masyarakat itu bergerak di lingkungan mana ia bergaul dan di lingkungan mana ia dibesarkan. Nanti walaupun kemudian ini dikembangkan pada organisasi Syarikat Islam. Kemudian kita lihat kebijakan politik etis yang diproklamasikan Ratu Wilhelmina dalam pidato tahun 1901 dan dirumuskan lebih jauh oleh Konrad van Deventer mencakup 3 pilar: irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Dalam konteks sejarah Budi Utomo yang paling signifikan adalah pilar pendidikan. Ekspansi sekolah Eropa kelas 2 menciptakan untuk pertama kalinya sekelompok elit terdidik Jawa yang akrab dengan diskursus modern Barat, mulai dari ilmu kedokteran, hukum, hingga filsafat pencerahan. Namun sejarawan Francis Gauda dalam Dutch Culture Overseas mengingatkan bahwa politik etis tidak pernah lepas dari logika imperial.
ia bertujuan menciptakan asisten birokrat yang loyal kepada Belanda, bukan mempersiapkan bangsa yang merdeka. Ketegangan antara pemberdayaan terbatas dan kontrol struktural inilah yang akan membentuk ambivalensi mendasar Budi Utomo. Kemudian Clifford Geertz dalam Religion of Java, meskipun sejak lama mengundang kontroversi metodologis, memberikan kerangka awal yang berguna untuk memahami fragmentasi sosial masyarakat Jawa. Nah, kita ketahui masyarakat Jawa dalam buku Clifford Geertz itu ada priyayi, ada santri, ada abangan. Nah, abangan terdiri petani dengan sinkretisme Hindu, Buddha, Islam. Budi Utomo lahir dari dan berbicara terutama untuk kelompok priyayi yang merasakan erosi status sosial mereka akibat penetrasi kapitalisme kolonial dan marginalisasi dalam birokrasi. Hans Cole Noordhoff dan Gary van Vliegen dalam Renegotiation Boundaries menawarkan pembacaan yang lebih bernuansa. Identitas ini bukan identitas kaku, melainkan konstruksi yang terus dinegosiasikan dalam arena kuasa kolonial. Implikasinya bagi kajian Budi Utomo adalah bahwa priyayi yang mendirikan Budi Utomo bukan kategori sosial yang homogen, melainkan kelompok dengan kepentingan internal yang beragam. Kemudian bangkitnya ada nanti kita adanya bangkitnya pan-Asianisme. Ini kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Rusia-Jepang yang mengirimkan gelombang psikologis yang luar biasa ke seluruh Asia. Bahwa bangsa non-Barat mampu mengalahkan kekuatan imperialis Eropa. Para mahasiswa Stovia, yang waktu itu kita kenal dengan Stovia di Batavia, merasakan dampak psikologis ini secara langsung. Eiko Kurosawa dalam Mobilization and Control mendokumentasikan bagaimana cara wacana kebangkitan Asia bersirkulasi dalam medium yang tersedia dalam surat kabar, buku, dan diskusi informal. Ya, Wahyudi Sudarsono tadi sudah disebutkan juga adalah dokter Jawa lulusan Stovia. Merupakan generasi pertama yang keliling Jawa pada 1907 untuk mempromosikan ide pembentukan dana beasiswa study funds bagi pemuda Jawa berbakat dan kehalangan tidak mampu. Nah, mungkin kita masih ingat ya, sekarang ada istilah UKT. Kenapa di UKT di S1 ada yang UKT-nya tinggi, ada UKT-nya rendah? Ini sesungguhnya adalah ide dari perguruan tinggi UGM. Pada masa lalu UGM itu dikenal sebagai kampus rakyat. Kenapa dikenal sebagai kampus rakyat? Karena waktu itu di sana orang-orang kaya yang memiliki kekayaan, tapi mereka memiliki kemampuan pas-pasan, itu mereka diminta membayar SPP yang cukup tinggi. Tapi bagi anak-anak miskin yang kurang mampu, yang mungkin mereka tidak bisa membayar SPP atau UKT hari ini, mereka bebas masuk UGM, tapi tes, dan mereka membayar SPP itu di bawah yang dibayar oleh orang kaya. Ini disebut dengan subsidi silang. Nah, itu dulu dilakukan UGM, tapi konon sekarang UGM dikatakan bukan lagi sebagai kampus rakyat, karena baik orang mampu ataupun orang tidak mampu itu UKT-nya sama-sama tinggi. Ya, itu namanya subsidi silang. Sesungguhnya itu adalah ide awal pada masa lalu, mencari anak-anak yang berbakat, memiliki kemampuan intelektual yang baik, tapi mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kemudian ketika Wahidin bertemu dengan mahasiswa Stovia di Batavia Oktober 1907, khususnya dengan Stomo dan kawan-kawan, menjadi katalis bagi pembentukan organisasi yang lebih formal. Ironis sejarahnya, Wahidin sendiri tidak hadir dalam rapat pendirian Budi Utomo 20 Mei 1908 dan bukan anggota pengurus pertamanya. Nah, ini dia. Tadi kita katakan memang Wahidin termasuk orang yang terlibat, tapi beliau tidak dilibatkan. Nah, ini jadi coba nanti kita cari kenapa Wahidin tidak dilibatkan, bahkan tidak masuk dalam pengurus pertama. Ya, saya kira ini saja ya. Nanti saya kira sudah jelaskan banyak. Insya Allah kita nanti lanjut minggu yang akan datang. Ya, silakan Farid. Ya, terima kasih Prof atas tambahan tanggapan dan pencerahannya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya kira cukup untuk kuliah kita
di sore hari ini. Dan mungkin untuk pekan depan, Prof, satu atau dua? Satu Satu. saja. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Jadi saya tutup ini, Prof. Ya. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian di ruang Zoom dan Pak Prof. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Syukran wa jazakumullah khair untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.